Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalmatiani dengan NIM A1N1210076. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi di daerah saya, yaitu dari daerah Muna, yaitu Katoba. Kata Katoba berasal dari kata toba. Kata toba ini sendiri dapat dipastikan berasal dari bahasa Arab, yakni taubah, yang berarti menyesal. Secara harfiah, taubah dapat berarti menyesali semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dalam bahasa Indonesia, kata taubah diserap menjadi kata taubat. Orang yang sudah bertaubat artinya akan kembali ke ajaran Islam dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kata toba dalam masyarakat Muna dapat berarti suci, artinya mengembalikan sesuatu ke keadaan suci atau menjadikan sesuatu menjadi suci. Kata toba sendiri dapat berarti penyucian. Seorang anak yang dikatoba berarti mengembalikan anak itu ke keadaan suci untuk menjadi Islam sejati. Pada zaman dahulu, anak yang belum dikatoba belum diperkenakan untuk menyentuh kitab Al-Quran, masuk ke dalam masjid ataupun mendirikan sholat, sebab anak tersebut belum suci. Namun saat ini, seorang anak walaupun belum dikatoba sudah dapat belajar membaca Al-Quran, belajar sholat, berpuasa, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan bahwa dikatoba berarti Islamkan. Katoba dapat berarti pengislaman. Proses katoba atau pengislaman. Sebelum masuk ke acara katoba, seorang anak yang berumur antara 6 sampai 12 tahun harus dikhitam dahulu, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila anak sudah dikhitam, maka anak tersebut sudah bisa diislamkan atau dikatoba. Proses khitanan ini dapat dilakukan pada waktu yang sama, artinya setelah anak dihitam, selanjutnya langsung dikatoba. Atau dapat juga dikhitan saja dahulu, sedangkan acara katoba dapat dilakukan lain waktu. Hal-hal yang diajarkan dalam katoba, yang diajarkan kepada anak dalam katoba adalah sebagai berikut, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana orang yang baru masuk memeluk agama Islam. Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tua laki-laki karena orang tua laki-laki itu sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala. Orang tua laki-laki di sini bukan hanya yang menjadi ayahnya, tetapi semua orang tua yang hampir seumur atau lebih tua dari ayahnya harus dihormati dan dihargai. Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tua perempuan karena orang tua perempuan itu sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua perempuan di sini bukan hanya yang menjadi ibunya, tetapi semua orang tua yang hampir seumur atau lebih tua dari ibunya harus dihormati dan dihargai. Seorang anak harus menghormati dan menghargai kakak karena kakak sebagai pengganti malaikat Jibril. Kakak di sini bukan hanya yang menjadi kakaknya, tetapi semua orang yang lebih tua darinya harus dihormati dan dihargai. Seorang anak harus menghargai dan menyayangi adik karena adik sebagai pengganti semua kaum mukminin. Adik di sini bukan hanya yang menjadi adiknya, tetapi semua orang yang lebih muda darinya harus dihargai dan disayangi. Setelah kelima hal tadi diajarkan kepada sang anak, selanjutnya, sang anak diperkenalkan jenis-jenis air yang dapat menyucikan. Air-air tersebut diantaranya adalah oinoguse atau air hujan, oino kaparigi atau air sumur, oino tehi atau air laut, oino aloma atau air embun, oino saliji atau air salju atau es, oino la air telaga atau sungai, dan oino lede atau air ledeng.
Selanjutnya, seorang anak diajarkan bahwa ia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam tahap anak, sangat ditekankan harus menjauhi larangan Allah, misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum alkohol, dan lain-lain. Selain itu, sang anak juga diajarkan agar peduli terhadap lingkungan. Misalnya, tidak boleh merusak tanaman, pepohonan. Kalau melihat batu di jalan raya, sang anak harus menyingkirkannya agar orang lain yang melewati jalan itu tidak tersandung batu tersebut. Dan ada lagi banyak hal yang diajarkan. Ditekankan pula bahwa apabila telah diislamkan, maka sang anak tidak boleh lagi memperlihatkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya. Setelah semua hal tadi selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah imam membacakan doa kepada anak-anak yang telah diislamkan. Dalam acara pembacaan doa ini didahului dengan acara bakar dupa, dan tidak lupa pula harwa atau sesajian harus ada. Namun sesajian di sini bukan berarti untuk menyembah berhala, akan tetapi isi sesajian di sini adalah nasi, ayam goreng, ayam gulai, cucur, wajik, kue serikaya, telur rebus, telur goreng, pisang goreng, pisang masak yang belum dikupas, dan aneka kue lainnya. Isi harwa ini tidak boleh diambil atau dimakan oleh orang lain, dan hanya dapat dimakan oleh anak yang menjalani proses katoba. Namun isi harwa tadi jika tidak dapat dihabiskan oleh sang anak, maka dapat juga diberikan kepada orang lain, dan hanya anak tersebut yang boleh memberikannya, tidak boleh diwakili. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.